Hola amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi di Gayakin Movie, dimana video kali ini adalah merupakan akhir dari alur Haki Hoshin Engi. Gak banyak basa-basi, langsung aja tonton videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part terakhir ini diawali dengan Fugen yang berbicara melalui telepati dengan 12 senin lainnya, di mana ia memberitahu rencana Taikobo untuk menyerang Bunchu secara bersamaan. Ketika benda-benda bulat di dalam Pulau Kingo yang disebut bintang mulai berjatuhan. Tapi ia yang tahu jika Bunchu masih bisa bertahan walau mereka menyerang sekaligus, berkata jika ia punya rencana sendiri. Gak lama, bintang-bintang pun mulai berjatuhan dan ke-12 senin pun mulai bergerak mendekati Bunchu. Yozen ingin ikut menyerang bersama Dotoku, namun si Dotoku melarangnya dan malah memberikan sebuah Popeye yang ia titipkan pada Yozen untuk diberikan pada muridnya, yang gak lain adalah Tenka. Begitupun Kobo yang ingin ikut menyerang tapi ia dicegah oleh Yozen. Ke-12 senin pun menyerang Bunchu, tapi si Bunchu menyerang balik dan menghabisi 12 senin, diawali dengan Dotoku. Namun ternyata mengorbankan diri sendiri adalah bagian dari rencana Fugen, karena saat Bunchu fokus menghabisi 12 senin, Fugen lalu tiba-tiba muncul di belakang si Bunchu dan langsung mengaktifkan teknik peledakan diri. Hingga tercipta ledakan yang sangat besar sampai menghancurkan sebagian besar Pulau Kingo. Karena ledakan itu, nggak hanya Fugen yang tewas karena ia berhasil menghabisi sebagian besar yokai Sennin yang ada di Pulau Kingo. Yozen masih bisa selamat berkat kekuatan yokainya, sementara Kobo dilindungi oleh Supusan yang akhirnya bisa berubah wujud dalam bentuk supu dewasanya. Kobo lalu berkata pada Yozen jika ia udah tahu jika ke-12 senin akan mengorbankan diri mereka sendiri demi mengalahkan Bunchu, dan menyesali ia nggak bisa mencegah hal itu. Yozen membalas perkataan Kobo jika si Kobo nggak salah karena sebenarnya ia nggak menginginkan para senin itu tewas, dan yang lebih penting misi mereka menghabisi Bunchu udah berhasil. Tapi yang mengejutkan, Kobo tahu jika si Bunchu belum mati dan kemungkinan besar saat ini mengarah ke Gunung Konron untuk menghabisi Genshin Tenson. Dan karena itu, Kobo bermaksud mengejarnya dan akan menghadapi Bunchu secara langsung. Shin lalu berpindah pada Hiko dan Tenka yang melihat ledakan besar itu dari kejauhan, hingga kemudian mereka dikejutkan oleh kemunculan Ohtenkun yang ternyata masih hidup, dan maksud kedatangannya adalah membawa Hiko yang Ohtenkun bilang akan menjadi hadiah yang penting. Sementara itu, di Gunung Konron sendiri Genshin udah mengetahui Bunchu sedang mengarah ke sana dan meminta semua Senin Konron untuk waspada, sementara ia sendirilah yang akan menghadapi Bunchu. Balik lagi ke Kobo yang bertanya ke Yozen kenapa Yozen mau ikut dengannya. Padahal mereka nggak ada kesempatan untuk menang, dan Yozen menjawab karena udah sejauh ini ia akan menemani Kobo hingga akhir. Shin lalu berpindah ke Bunchu yang terlihat udah terluka karena ledakan Fugen tadi, tapi ia terus melanjutkan niatnya menghabisi Genshin. Hingga akhirnya ia pun benar-benar berhadapan dengan Genshin yang memang udah menunggu kedatangan si Bunchu. Bunchu langsung mengeluarkan Popeye-nya sambil berkata jika ia akan melenyapkan Genshin yang adalah dalang yang ingin menghancurkan dinasti Yin dan membangkitkan Su. Namun Genshin berkata Bunchu itu sama seperti Daki yang mencoba mengendalikan dinasti Yin dari balik layar. Karena sejak sang raja muda, ia udah mengontrol sang raja dan membentuknya menjadi orang yang Bunchu inginkan. Bahkan Bunchu lah selama ini yang mengatur administrasi kerajaan sebelum adanya Daki. Bunchu menjawab jika ia melakukan semua itu demi manusia, dan sebelum Daki muncul, cara Bunchu membuat pemerintahan berlangsung dengan sangat baik. Pertarungan pun dimulai. Genshin langsung mengeluarkan Popeye-nya yang bernama Ban Kohan, di mana bola-bola hitam itu bisa mengendalikan gravitasi di sekitarnya, membuat Bunchu kesulitan mengangkat Popeye cambuknya. Gak cukup sampai di situ aja, Genshin lalu menambahkan kekuatan gravitasinya menjadi 10 kali lipat, membuat tubuh Bunchu semakin tertekan. Tapi karena Bunchu masih terlihat bisa bergerak, Genshin akhirnya mengeluarkan teknik gravitasi sebesar 100 kali lipat. Gak hanya Bunchu, karena gravitasi mempengaruhi Supusan yang membuatnya gak bisa mendekati Gunung Konron. Kembali ke Bunchu, dimana dengan tekadnya yang kuat ingin melindungi Yin membuatnya masih bisa bergerak, membuat si Genshin ingin menambah kekuatan gravitasinya lagi walau Rikutsu Kosu melarangnya, karena ia tahu tubuh Genshin sendiri gak akan kuat menahannya. Tapi Genshin bilang orang yang takut pada kematian gak akan bisa mengalahkan Bunchu.
Ia pun lalu mengeluarkan gravitasi 1000 kali lipat di mana Ban Kohan lalu menciptakan lubang hitam yang menyedot apapun di sekelilingnya. Namun Buncu kemudian mengamuk dan bisa menyerang balik si Genshin hingga menghancurkan Gunung Konron dan membuat gravitasinya hilang. Yang ternyata si Genshin sekarat akibat serangan dari Buncu tadi, dan melihat Genshin belum tewas, Buncu pun kembali menyerang si Sennin tua. Tapi niat Buncu terhenti karena kemudian Otenkun membawa Hiko ke hadapannya. Hiko terlihat marah karena sahabatnya itu udah banyak membunuh para Sennin Konron. Dan saat keduanya bertengkar, Otenkun mengambil kesempatan itu mendekati Genshin karena ia sangat dendam pada mantan gurunya itu. Dan di sini terbongkar jika dulu sebelum menyerahkan Otenkun pada Suten, ternyata Genshin lah yang udah membagi jiwa si Otenkun menjadi dua, dan dengan kata lain si Otenkun ini jadi punya dua nyawa guys. Nggak sampai di situ aja, Otenkun lalu menemui Kobo dan Yozen dan memberikan Tenka kepada mereka karena Otenkun ingin Kobo dan teman-temannya menyaksikan pertarungan Hiko dan Buncu dalam ruang yang ia ciptakan. Hiko yang marah pada Buncu lalu berkata jika sahabatnya yang dulu nggak akan membunuh siapapun yang lebih lemah darinya. Tapi Buncu menjawab ia nggak akan terpengaruh pada cerita-cerita masa lalu karena udah menetapkan hatinya untuk berjuang demi dinasti Yin. Gak lama terdengar suara Otenkun yang menyuruh keduanya untuk cepat bertarung karena katanya para penonton udah mulai bosan. Tenka lalu mengingatkan ayahnya jika Buncu sangat berbahaya, namun Hiko malah memberikan pedangnya pada putranya tersebut. Dan lalu bilang ia yang akan menghabisi Buncu karena sahabatnya yang dulu udah nggak ada lagi. Sementara Kobo lalu meminta Yozen berubah menjadi Otenkun untuk melenyapkan ruang ciptaan Otenkun. Tapi Yozen gak bisa melakukan itu karena katanya Otenkun sendirilah yang menjadi ruang tersebut. Dan cuma Otenkun lah yang bisa menghilangkannya. Hiko lalu mulai menyerang Buncu walau hanya dengan tangan kosong yang tentu aja ia bukanlah lawan dari si Buncu yang menggunakan Poupei. Namun walau begitu Hiko terus maju mendekati Buncu. Sementara itu Tenka yang gak tahu jika 12 Sennin udah tewas meminta mereka melakukan sesuatu untuk membebaskan ayahnya. Yozen lalu memberitahu jika dari 12 Sennin hanya tersisa Shinjin dan Doka aja yang masih hidup walau keberadaan mereka belum diketahui. Ia pun lalu menyerahkan Poupei pemberian Dotoku kepada Tenka, membuat Tenka sangat terpukul mengetahui kematian gurunya itu. Kembali pada Hiko dan Buncu, di mana Buncu berkata ia nggak mau melawan Hiko. Bersamaan dengan itu, tubuh keduanya mulai terkena hujan darah dari ruang milik Otenkun. Hiko pun tetap menyerang Buncu, membuat Buncu terpaksa melayangkan Poupei-nya, tapi Hiko berhasil menahan cambuk milik sahabatnya itu dan lalu berhasil memukul wajah si Buncu, sampai membuat topengnya terlepas. Namun Hiko yang cuma manusia biasa terlihat nggak sanggup lagi menahan hujan darah milik Otenkun. Walau begitu, ia masih tetap mencoba menyadarkan Buncu dengan berkata dinasti Yin mereka udah lama tiada. Tapi si Buncu yang keras kepala malah berkata ia nggak mau mendengar itu dari pengkhianat seperti Hiko. Dan kemudian Hiko yang udah mencapai batasnya pun akhirnya tewas di hadapan Buncu. Walau menyebut Hiko sebagai pengkhianat, ternyata Buncu sangat terpukul dengan kematian Hiko, bahkan ia nggak menghiraukan Kokurikin yang memintanya keluar dari sana. Otenkun lalu muncul di hadapan Buncu dan berkata jika ini adalah akhir riwayat si Buncu karena Buncu yang udah kehilangan tekadnya sama sekali nggak menakutkan, membuat Buncu kembali mengamuk dan kemudian berhasil menghancurkan ruang milik Otenkun. Kokurikin lalu membawa Buncu yang udah terluka parah pergi dari sana, sementara Otenkun sendiri akhirnya benar-benar tewas. Melihat Buncu pergi, Kobo berniat mengejarnya, sementara Yozen dan Tenka diminta mundur. Kokurikin yang juga udah terluka sangat parah lalu terjatuh dan akhirnya tewas. Hingga kemudian Kobo tiba di tempat itu dan menantang Buncu untuk pertarungan akhir mereka. Keduanya pun langsung beradu kekuatan di mana awalnya Buncu yang udah terluka parah masih bisa mengungguli si Kobo, tapi kemudian Kobo bangkit dan menyerang Buncu dengan kekuatan penuh. Kobo yang tahu jika Buncu udah terluka sangat parah pun lalu membuang Poupei-nya dan memilih memukul Buncu dengan tangan kosong. Hingga kemudian keduanya pun lalu saling jual beli pukulan sampai si Buncu udah nggak sanggup melanjutkan pertarungan. Buncu lalu berkata Hiko udah menyadarkannya jika sebenarnya yang ingin ia lindungi bukanlah dinasti Yin, namun si Buncu cuma ingin Yin kembali seperti dulu saat ia masih bersama Hiko.
Dan akhirnya Buncu mengakui kekalahannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. さらばだ太公望。 Kemenangan Kobo pun sampai di telinga Raja Su dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan menyerang kota Choka. Tanpa mereka ketahui, sang raja udah sekarat dan terlihat menjadi tua karena efek kekuatan yang diberikan oleh Daki udah menghilang. Dan saat itulah jiwa Buncu menemui sang raja untuk menyampaikan salam perpisahan. Hingga akhirnya Buncu pun pergi di mana jiwanya bertemu kembali dengan jiwa Hiko. Sementara para Sennin yang selamat akhirnya meninggalkan Gunung Konron untuk mencari tempat tinggal baru mereka. Begitu juga dengan yokai Sennin yang diselamatkan oleh 3 unsu bersaudara. Waktu pun terus berlalu di mana saat itu Suppu dan Bukichi mencari Kobo yang menghilang entah kemana setelah perang selesai. Di mana keduanya nggak bisa menemukan Kobo dimanapun. Yang ternyata saat itu Kobo sedang berbincang dengan Shin Kohyo yang memberitahu jika sejak jatuhnya dinasti Yin, Daki mengakui kekalahannya. Dan memilih menyatu dengan planet bumi di mana Daki berubah menjadi air. Dan di akhir cerita kita akan melihat Kobo kembali melanjutkan perjalanan dan Hakyu Hosin Engi pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit datang lagi besok untuk tahu serial apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bui bui.